البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Barakallahu fikum. Kita akan melanjutkan masih sambungan daripada syarah yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala mengenai bahwasannya mereka mengagungkan para wali dan bahkan mereka membuat syubhat bahwasannya mereka dijadikan perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau yang semisalnya. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala wa qala ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan Allah taala berfirman, beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian berbuat syirik kepada Allah taala dengan sesuatu apapun. Syai'an di sini barakallahu fikum sudah berulang-ulang. Syai'an di sini dia nakirah. Nakirah ketika jatuh atau terletak pada kalimat yang didahului oleh nahi atau nafi, maka itu menunjukkan umum. Dalam artian apa? Dalam artian jangan kalian berbuat syirik kepada Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. La manakan muqarraban wala nabiyyan mursalan. Tidak dengan malaikat yang paling dekat, tidak pula dengan nabi yang diutus. Jadi tidak boleh sama sekali berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya itu. La minal awliya wala ghairihim. Tidak dari kalangan para wali, tidak pula dari yang selain mereka. Tidak boleh berbuat syirik sama sekali. Allahu la yarda bihadza subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ridha dengan kekufuran ini. Wala yarda li ibadihil kufr. Dan Allah Ta'ala tidak ridha dengan kekufuran dari yang muncul dari hamba-hambanya. Paham ya? Wala yarda li ibadihil kufr. Dan Allah Ta'ala tidak ridha dengan kekufuran. Berikutnya. Falaysa ma'na qaulihi ta'ala Falaysa ma'na qawlihi ta'ala, bukan maknanya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwasannya sesungguhnya wali Allah adalah orang-orang yang mereka tidak takut, tidak ada rasa takut pada mereka, tidak pula mereka bersedih, annahum yamlikuna syai'an min ar-rububiyyah. Bukan maknanya bahwasannya mereka itu memiliki sedikit daripada hak rububiyah, wa annahum yanfa'un wa yadurrun, dan bahwasanya mereka itu memberikan manfaat dan juga bisa memberikan malapetaka atau bahaya. Wa annahum yu'tuna asy-syafa'ah wa annahum bukan maknanya bahwasanya mereka itu memberikan apa? Memberikan syafaat dan bahwasanya mereka seperti ini. Kama yaz'amul kuburiyun, sebagaimana yang disangka oleh orang-orang kuburiyun. Paham ya? Jadi orang kuburiyun, para penyembah kuburan, mereka menyangka bahwasanya para wali yang dipendam, yang sudah dipendam, yang dikubur itu bisa memberikan manfaat, bisa menolak madarrah, bisa mendatangkan malapetaka, bisa memberikan syafaat dan semisalnya barakallahu fikum. Tapi bukan itu yang dimaksud. Tapi itu semuanya adalah kesyirikan yang mana Allah Ta'ala tidak ridha dengan kesyirikan, barakallahu fikum. Seperti itu. Faman ta'allaqa bil awliya, barang siapa yang hatinya ta'alluq, hatinya tergantung atau terkait dengan para wali wa talaba minhum syafa'ah, dan kemudian minta dari mereka syafaat, wa hum amwat, dalam keadaan mereka sudah mati, aw talaba minhum ighatsah, atau minta dari mereka perlindungan, wa hum amwat, dalam keadaan mereka sudah mati, aw talaba minhum, atau minta dari mereka qadaul hajat, agar ditunaikan, diberikan kebutuhan-kebutuhan mereka, wa hum fi kuburihim, dalam keadaan mereka di kuburan-kuburan mereka, fa innahu mithlu musyrikin al-awwalin, maka sesungguhnya mereka permisalannya seperti orang-orang musyrikin zaman dahulu. Alladzina qala Allahu fihim, yang Allah Ta'ala berfirman tentang mereka, wa ya'buduna min dunillah, mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ma la yadurruhum, ada sesuatu yang tidak bisa memberikan bahaya pada mereka, wala yanfa'um, tidak pula memberikan manfaat pada mereka, wa yaqulun, dalam keadaan mereka mengatakan haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka, para wali-wali yang sudah meninggal itu, yang dalam kuburan itu, mereka adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah ya. Naudzubillah. Jadi mereka membikin apa?
memutarbalikkan fakta, mengelabui kaum muslimin, mengelabui manusia, membikin apa? Kesamaran sehingga manusia menganggap ucapan mereka benar. Benar juga ya. Nah, jadi mereka menganggap bahwasanya para wali yang mereka anggap wali itu bisa memberikan syafaat. Nah, padahal Nabi kita Muhammad SAW tidak bisa memberikan apa-apa kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika Rasulullah wafat, ketika Rasulullah meninggal kemudian sebagian para sahabat tidak terima dalam artian mereka masih belum percaya kalau seandainya Rasulullah meninggal. Dan waktu itu sempat Umar bin Khattab marah ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sempat marah karena mendengar kabar tersebut dikirain kabarnya tidak sahih. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang menundukkan mereka semuanya. Kemudian Abu Bakar Siddiq berdiri di hadapan mereka dan mengatakan bahwasanya man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat wa man kana ya'budu Allah fa innahu hayyun la yamut. Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat wa man kana ya'budu Allah fa innahu hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad maka sesungguhnya dia telah mati, telah meninggal. Wa man kana ya'budullah, dan barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala fa innahu hayyun la yamut, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha hidup dan tidak mati. Barakallahu fikum. Nah, berikutnya. Hum yaqulun, mereka mengatakan nahnu la na'taqid, kita ini tidak meyakini annahum yakhluqun wa yarzuqun. Kita tidak meyakini bahwasanya para wali tersebut bisa menciptakan, bisa memberi rezeki. Wa innama min ajli an naj'alahum wasa'ita bainana wa bainallah. Nah, syubhatnya mereka ini. Cuman hanya saja, kita hendak menjadikan mereka itu wasa'ita, perantara-perantara bainana wa bainallah, antara kami dan antara Allah Subhanahu wa taala. Alasannya apa alasannya? Sudah kita lewati dulu alasannya. Alasan mereka mengatakan mengelabui. Mereka mengatakan apa? Kita ini mudnibun. Kita ini orang-orang yang dosa, banyak dosanya, banyak perbuatan salah sehingga tidak layak kalau seandainya minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya kalau seandainya kita minta tapi melalui para wali katanya. Naudzubillah min dzalik ya. Itu adalah bisikan syaitan yang terkutuk. Bahkan Allah taala menjelaskan dalam Al-Qur'an Karim, bahwasanya wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apabila idza sa'alaka 'ibadi 'anni, apabila hambaku itu bertanya tentang diriku, katakanlah diriku itu dekat, kata Allah Subhanahu wa taala. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doanya orang yang berdoa apabila dia berdoa. Falyastajibu li, maka hendaklah mereka semuanya menuju menghadap kepadaku, wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, semoga mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Itu ucapan dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Nas dijelaskan bahwasanya apa? Allah taala dekat, enggak usah pakai perantara, langsung mintanya. Kemudian juga Allah taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kurang apa lagi? Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wa qala rabbukum, telah berkata Rabb kalian, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, aku kabulkan untuk kalian. Innal ladzina istakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Hati-hati ancamannya. Barang siapa yang mereka sombong terhadap beribadah kepadaku, sombong tidak mau berdoa kepadaku, menjadikan perantara-perantara dalam berdoa dan semisalnya, sayadkhuluna jahannam dakhirin. Niscaya mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan rendah dan hina. Sayadkhuluna jahannama dakhirin ay dalilin, dalam keadaan mereka rendah dan hina, naudzubillah min dzalik. Sehingga bagaimana? Yang benar kita minta langsung. Bahkan disebutkan dalam hadis itu kalau seandainya kita minta, yang diminta adalah Allah Subhanahu wa taala, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta sesukanya, dalam artian hingga kita merengek pun enggak masalah. Makanya merengek untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak masalah. Karena yang diminta siapa? Yang kita mintai adalah Rabbuna Jalla wa Ala. Barakallahu fikum itu. Kemudian dengan menjulurkan tangannya, mengangkat tangannya, karena al-asl fi du'a raf'ul yadain. Pada asalnya, di dalam berdoa itu mengangkat kedua tangannya, kecuali apa? Illa matusniya, kecuali yang dikecualikan. Seperti ketika doa, ketika kita lagi sujud, berdoa juga kan? Tapi enggak boleh kita angkat tangan karena enggak ada dalilnya. Kemudian ketika barakallahu fikum, ketika salat
habis sholat 5 waktu itu juga nggak ada dalilnya. Setelah itu mengangkat kedua tangannya nggak ada dalilnya. Itu bahkan disebutkan Syekh Shalih Al-Fauzan termasuk perkara yang bid'ah. Nah, disebutkan juga masyayikh Ahlussunnah yang lainnya bahwasanya mengangkat kedua tangan berdoa ketika setelah sholat 5 waktu itu adalah perkara yang muhdats, perkara yang bid'ah. Terus bagaimana kalau kita berdoa pada selain sholat 5 waktu, dalam artian habis sholat sunnah kita berdoa? Silakan. Mengangkat kedua tangan enggak masalah karena al-aslu fi du'a raf'ul yadain. Nah, pada asalnya di dalam berdoa itu mengangkat kedua tangan, kecuali di tempat-tempat yang dikecualikan dan itu bukan termasuk perkara yang syariat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya. Hum yaqulun nahnu la na'taqid annahum yakhluqun wa yarzuqun wa innama min ajli an naj'alahum masa'ita bainana wa bainallah li'annahum awliya, katanya. Kita cuma mau menjadikan perantara saja antara kita dan antara Allah Subhanahu wa taala karena mereka itu adalah para wali, katanya. Wa nahnu muqassirun, sedangkan kita ini adalah orang-orang yang muqassirun, orang-orang yang rendahan atau orang-orang yang dalam artian sedikit amalannya, sedikit ibadahnya. Wa nahnu mudnibun, dan kami adalah orang-orang yang mudnibun, yang berdosa. Fa haula'i bi salahihim wa jahim, maka mereka dengan kebaikan, dengan kesalehan mereka dan juga kedudukan mereka, wa makanatihim, dan juga kedudukan mereka indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, yashfa'una lana, mereka akan memberikan syafaat pada kami, katanya. Inilah syubhat mereka. Nah, di sana ada hadis yang dhaif, lafadznya apa? Ya, lafadznya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tawassalu bijahi fa inna jahi indallahi azim. Bertawassullah kalian, ya. Mintalah tawassul, bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jahi, dengan kedudukanku, karena sesungguhnya kedudukanku di sisi Allah taala itu adalah apa? Adalah agung. Ini hadisnya dhaif, didhaifkan oleh Syekhuna Al-Allamah Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizallahu taala. Ketika beliau sempat ditanya waktu itu di Darul Hadis Dammaj, yaitu berkaitan masalah hadis tersebut. Beliau mengatakan bahwasanya ada hadis yang dhaif. Tawassalu bijahi fa inna jahi indallahi azim. Bertawassullah kalian dengan apa? Dengan kedudukanku, karena sesungguhnya kedudukanku di sisi Allah taala itu adalah agung. Tapi dhaif ya. Barakallahu fikum. Wallahu radda alaihi faqal, kemudian Allah taala membantah mereka seraya Allah taala mengatakan subhanahu wa taala amma yusyrikun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala amma yusyrikun, dari apa yang mereka perbuat kesyirikan. Fasamma hadza syirkan, Allah taala menamakan itu adalah kesyirikan. Perbuatan tersebut adalah kesyirikan. Wa qala fil ayatil ukhra, kemudian Allah taala juga berfirman dalam ayat yang lain, ala lillahi dinul khalis, ketahuilah hanya milik Allah lah agama yang murni, yang ikhlas, yang tidak ada kotoran kesyirikan di dalamnya, tidak dicampuri dengan kesyirikan. Barakallahu fikum. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a, dan adapun orang-orang yang mereka menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai para wali, sesembahan-sesembahan, mana na'buduhum illa liqaribuna ila zulfa, kata mereka. Kami tidak mengibadahi mereka melainkan apa? Melainkan agar mereka itu bisa mendekatkan kami di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pendekatan, zulfa, sebenar-benar kedekatan. Ini juga syubhat mereka. Kenapa? Karena Allah taala langsung bantah di awal ayat tadi. Ala lillahi ad-dinul khalis. Ketahuilah hanya untuk Allah agama yang murni itu. Tidak boleh campuri yang lainnya. Dan perlu diingat, ketika dia beriman kemudian tidak mencampuri keimanannya dengan kesyirikan, dengan kedzaliman, itu kesyirikan, niscaya dia akan mendapatkan keamanan di dunia dan di akhiratnya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang mereka tidak mencampuri keimanan mereka dengan apa? Dengan kesyirikan, bidzulmihim. Atau bidzulmin, bisyirkin. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, yang mereka tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu wa muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang diberikan petunjuk. Barakallahu fikum. Keamanan di dunia dari apa? Dari perkara kesyirikan. Diamankan di dunia dari perkara kesyirikan, kepada perkara kebid'ahan. Barakallahu fikum. Kemudian diamankan di akhirat dari azab neraka. Itulah balasan bagi orang-orang yang apa? Yang mereka tidak mencampuri keimanannya dengan kesyirikan. Dengan apa? Dengan kesyirikan. Sehingga hati yang selamat adalah hati yang dijauhkan dari kesyirikan. Sebagaimana dinukilkan dalam kitab Fathul Qadir, yaitu ucapan Imam Syaukani rahimahullah taala. Imam Syaukani menukilkan dari kalangan ahli tafsir, ketika beliau
menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat, kata beliau apa? Beliau menukilkan kalam dari kalangan al-tafsir, kata beliau, al-qalbu as-salim huwa as-salimu minasyirki al-khali minal bid'ati al-mutma'inni ila sunnah. Jadi al-qalbu as-salim apa? Hati yang selamat, hati yang suci itu adalah hati yang apa? Hati yang dia itu selamat dari kesyirikan dan kosong dari kebid'ahan. Al-qalbu as-salim huwa as-salimu minasyirki al-khali minal bid'ati. Paham ya? Selamat dari kesyirikan dan kosong, bersih dari kebid'ahan. Al-mutma'inni ila sunnah, dan condong atau tunduk dengan as-sunnah. Barakallahu fikum. Itulah hati yang selamat. Barakallahu fikum. Berikutnya, yuridunal wasa'ita. Mereka yuridunal wasatah. Mereka menjadikan wasitah perantara-perantara. Fakat katanya. Yuridunal wasatah fakat indallah. Kita atau mereka menginginkan menjadi perantara saja katanya. Menjadikan perantara saja di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa illa, dan jika tidak demikian fa innahum mu'tarifun, maka sesungguhnya mereka itu mengakui dan mereka mengetahui anallahu wal khaliqur raziq al muhyil mumit, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang mencipta dan memberi rezeki dan yang menghidupkan serta mematikan. Fa ya'tarifuna bi tauhid rububiyah, mereka mengakui, i'tiraf, mengakui, meyakini dengan tauhid ar-rububiyah tamaman, secara sempurna. Tapi ingat ya, kama dzakarallahu anhum, sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang mereka. Tapi ingat, pengakuan dengan tauhid rububiyah apakah cukup? Tidak cukup. Harus diiringi dengan tauhid al-uluhiyah. Sudah kita sebutkan kaidah yang inti atau kaidah umum berkaitan masalah ini. Apa itu kaidahnya? Tauhid al-uluhiyah mutadamminun fi tauhid ar-rububiyah, wa tauhid rububiyah mustalzimun at-tauhid al-uluhiyah. Paham itu ya? Jangan lupa itu ya. Tauhid uluhiyah itu terkandung dalam tauhid rububiyah. Tapi kalau tauhid rububiyah tidak cukup, bahkan mengharuskan di dalamnya tauhid al-uluhiyah. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum, sehingga Rasulullah memenangi mereka, memerangi kufar Quraisy. Kenapa? Karena tujuan Rasulullah menegakkan atau mendakwahi mereka agar mereka apa? Agar mereka kembali bersatu di atas kalimat yang satu, yaitu la ilaha illallah al-uluhiyah, tauhid al-uluhiyah. Berikutnya, wa innama qasadu bi fi'lihim hadza wasatah haula'is salihin indallah fanadaru lahum wa dhabahu lahum wastaghatsu bihim. Dan hanya saja mereka menginginkan dengan perbuatan mereka adalah menjadikan perantara haula'is salihin, menjadikan perantara orang-orang saleh tersebut indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fanadaru lahum, kemudian mereka bernadar untuk mereka, untuk orang saleh tadi. Wa dhabahu lahum, dan mereka melakukan sembelihan untuk mereka. Wastaghatsu bihim, dan mereka minta perlindungan dengan mereka. Ya sayyidi, wahai tuan kami, wahai pemimpin kami sayyid. Wa ya sayyidi ishra'li indallah. Ini kurang ajarnya ya. Dalam artian kurang ajar kenapa? Karena berani-beraninya dia mengedepankan sayyid mereka daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa tidak minta langsung dengan sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala? Harus diperantarai. Apakah Allah Ta'ala tidak mampu? Allah Subhanahu wa taala mampu terhadap segala sesuatu. Segala sesuatu Allah Ta'ala mampu untuk melakukannya. Barakallahu fikum. Kenapa mereka menjadikan perantara? Ya sayyidi isfa'li indallah, wahai tuan kami atau wahai tuanku, berilah aku syafaat. Untukku. Mintakanlah syafaat untukku indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. If'al kadza, kerjakanlah seperti ini. Hadzal ladzi yaqulunahu 'indal qubur. Inilah yang mereka ucapkan di kuburan-kuburan. Jadi aneh sekali ya, kalau kita jumpai orang-orang sufiyun, barakallahu fikum, orang-orang sufiyun mereka aneh banget. Kalau mereka ziarah kuburan para wali itu, biasanya yang mereka itu kental sekali, kalau ke sana pulangnya bawa tanah. Kalau nggak percaya bisa tanyakan orang-orang yang sering ziarah itu. Tanah apa? Ya tanah dari kuburan itu yang mereka anggap itu adalah wali songo tuanya. Wali fulan, sunan fulan. Nah, pulangnya dia apa? Bawa tanah. Kenapa? Karena tanah ini tanahnya kuburannya para wali, ada barokahnya, naudzubillah ya. Bertabarruk dengan sesuatu yang jamid, sesuatu yang benda mati, yang apa? Yang belum tentu itu tanahnya apa? Tanah asli. Bahkan mereka tanahnya kadang tanah palsu. Karena orang penduduk sekitar situ itu tahu kalau seandainya para ziarah kubur itu sering ngambil tanah, akhirnya mereka mencari tanah yang apa?
Yang tanah itu mungkin dari jauh diambil, ditaruh situ. Akhirnya laris. Paham ya? Laris kemudian bahkan dijual belikan. Nah, untuk mencari penghasilan. Na'udzubillah ya. Ewa. Yang mengambil, yang membeli, tanah tersebut berdosa karena itulah kesyirikan. Yang menjual pun juga berdosa karena ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Barakallahu fikum, hati-hati. Nah, na'udzubillah ya. Juhal. Nah. Berikutnya, hal hadza yakhtalifu amma qalahu al-musyrikuuna min qabl? Apakah perbuatan ini berbeda dari apa yang diucapkan orang musyrikin sejak dahulu? Alladzina radda 'alaihim jalla wa 'ala, yang Allah Ta'ala bantah mereka biqaulih dengan firman-Nya, innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memberikan hidayah kepada orang yang dia itu kadhibun kafar, pendusta dan juga lagi kufur. Mereka berdusta dan juga melakukan kekufuran. Hakama 'alaihim bil kadhib, Allah Ta'ala menghukum mereka dengan kedustaan. Wa hakama 'alaihim bil kufur, dan Allah Ta'ala menghukum mereka dengan kekufuran. Fa'amaluhum hadza kufrun wa kadhibun. Maka perbuatan mereka ini, yang kata mereka adalah kita menjadi perantara para wali agar mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perbuatan kufrun, perbuatan kekufuran, wa kadhibun, dan perbuatan kedustaan. Wa bi surati Yunus, dan dalam surat Yunus, nafsahu an dzalik, Allah Ta'ala mensucikan dirinya dari perbuatan tersebut. Faqal subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka persekutukan. Samau syirkan, Allah Ta'ala menamakan itu adalah kesyirikan. Barakallahu fikum. Berikutnya, fal auliya, maka para wali ubad, fal auliya'u ibadun salihun lahum qadruhum wa nahtarimuhum. Perhatikan ini. Fal auliya'u, maka para wali ibadun, mereka adalah hamba-hamba salihun, yang mereka hamba-hamba yang saleh, lahum qadruhum, dan mereka memiliki kedudukan mereka, wa nahtarimuhum, dan kita pun memuliakan mereka kalau benar-benar mereka orang saleh ya, wa nuhibbuhum, dan kita mencintai mereka, wa naqtadi bihim, dan bahkan kita mencontoh, menjadikan tauladan mereka fil a'malis salihah, pada perkara-perkara yang salihah. Lakin akan tetapi laisa lahum syirkah ma'allahi jalla wa ala, tapi mereka tidak memiliki sedikit pun ikut campur atau kerjasama bersama Allah Subhanahu wa taala. Innamahum misluna, hanya saja mereka itu sama-sama seperti kita, muhtajuna ilallah. Jadi orang-orang saleh, para wali yang sudah dipendam, sudah dikubur itu seperti kita semula. Paham ya? Seperti kita sama saja. Nah, mereka juga butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, fuqara'u ilallah, yang mereka adalah orang-orang yang fuqara, orang-orang yang fakir, orang-orang yang membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu wal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalian segenap semuanya, fuqara kalian semuanya. Ila Allah, kalian semuanya adalah orang-orang fuqara, orang-orang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza 'amun, umum semuanya. Dipukul rata semuanya adalah orang fuqara. Paham ya? Semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala adalah fuqara. Hadza 'amun, wallahu wal ghaniyyul hamid, dan Allah lah zat yang maha kaya dan maha terpuji. Barakallahu fikum. Jadi jangan sampai keliru dalam melangkah. Jadi tuduhan mereka, barakallahu fikum, tuduhan orang Yahud. Wa qalatil yahudu innallaha faqir wa nahnu aghnia. Kurang ajarnya Yahud seperti itu. Orang Yahud berani mengatakan seperti itu. Innallaha faqirun wa nahnu aghnia, katanya. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu fakir dan kita yang kaya. Kemudian apa? Kemudian Allah Ta'ala laknat dengan apa yang mereka ucapkan. Dan Allah Ta'ala catat ucapan mereka semuanya. Dibantah dengan ayat ini, ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu wal ghaniyyul hamid. Ini bantahan terhadap orang Yahud. Bantahan terhadap orang Yahud dan yang semisal mereka. Wahai manusia, kalian itulah hamba-hamba yang fuqara, hamba-hamba yang fakir, yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita punya pemikiran atau punya akidah seperti Yahud yang mereka berani mengatakan Allah Ta'ala itu fakir. Wa qalatil yahudu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Orang Yahud mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala itu fakir dan kitalah yang kaya. Na'udzubillah ya. Lancang mereka. Kullul khalqi fuqara, seluruh makhluk itu fuqara ilallah, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bima fihi minal anbiya wa rusul. Padahal
bersama mereka, bersama makhluk itu semuanya ada para nabi dan ada juga para rasul. Bima fihimul malaikah, ada juga para malaikat alaihi wassalatu wassalam. Kulluhum fuqara ila Allah, semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza mimma yuzilul labs. Dan inilah termasuk perkara yang menghilangkan apa? Kesamaran, menghilangkan kesamaran atau menghilangkan suatu perkara yang samar. Li'anna haula'i ya'khuduna ba'dal Qur'an, dikarenakan mereka mengambil sebagian Al-Qur'an wa yastadiluna bih, kemudian mereka beristidlal dengannya, wa yatrukuna ba'dal akhar, dan mereka meninggalkan sebagian yang lainnya. Ya'khuduna al-ayah allati tamdahul awliya, ya kan? Mereka mengambil ayat-ayat yang apa? Yang di dalamnya cuma pujian untuk para wali aja. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mana lanjutannya? Kenapa mereka tidak mau menyebutkan lanjutannya? Intinya lanjutannya itu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Nah, inilah termasuk prinsip atau kerjaan mereka, mengambil sepotong, meninggalkan sepotong yang lainnya. Yang sepotong yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka ambil, mereka cantumkan. Yang tidak sesuai, mereka tinggalkan. Seharusnya sambungannya apa sambungannya? Sambungannya adalah ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Al-iman wa taqwa. Mana keimanan mereka? Mana ketakwaan mereka? Kalau seandainya mereka benar-benar beriman dan kalau seandainya mereka benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka meninggalkan seluruh sesembahan yang selain Allah Subhanahu wa taala. Minta langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Minta perlindungan langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Minta semua perkara, kebutuhan yang mereka inginkan, minta langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah menjadikan perantara-perantara dengan alasan itu mendekatkan diri, dengan alasan itu adalah pemberi syafaat dan semisalnya. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik ya. Li'anal ibra bil haqa'iq, karena yang jadikan pelajaran itu adalah hakikatnya. Hakikatnya mereka menyembah siapa? Hakikatnya mereka meminta siapa? Hakikatnya mereka berserah diri kepada siapa? Hakikatnya mereka tunduk dengan siapa? Itu. Jadi kita lihat hakikatnya. Barakallahu fikum. Kata beliau di sini, batusni alaihim. Jadi mereka mengambil ayat-ayat yang di dalamnya ada pujian kepada para wali dan juga sanjungan kepada para wali. Wa yatrukuna al-ayat ukhra, kemudian mereka meninggalkan ayat yang lainnya allati tubayyin, yang mana ayat tersebut menjelaskan annahum la yu'baduna min dunillah, bahwasanya mereka tidak rela, tidak ridha diibadahi untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wa anna man talaba minhum syai'an wa hum amwat fa innahu musyrikun kafir, dan bahwasanya barang siapa yang meminta dari para mayit tersebut, para wali ataupun para orang-orang saleh yang sudah meninggal itu, wahum amwat, dalam keadaan mereka mati mayit, fa innahu musyrikun kafir, maka dia adalah musyrik dan kafir. Paham itu ya? Tempatnya di mana nanti? Tempatnya di neraka. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Sungguhnya orang-orang yang mereka sombong dari beribadah kepadaku, yaitu berdoa, karena doa adalah ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Maka sungguh mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan rendah dan hina. Na'udzubillah min dzalik ya. Aywa. Yatrukuna hadhil ayat, mereka meninggalkan ayat-ayat ini. Fa hadza minaz zaigh, ini termasuk bentuk penyelewengan, penyimpangan alladzi dzakarahu jalla wa ala, yang Allah Taala telah menyebutkannya. Berikutnya, fal takun indaka hadhil qaidah, maka jadikanlah ini di sisimu kaidah ini. Jangan dilupakan apa kaidahnya? Annal insana mahma balagha minas shalah wal karamah wal manzilah 'inda Allah fa innahu laisa lahu minar rububiyyah syai' wa annahu la yud'a ma Allah wa innahu la yakunu lahu syai'un minal ibadah wa huwa la yarda bidzalik. Perhatikan. Ini kaidahnya kata beliau, sesungguhnya manusia, mahma balagha, walaupun dia mencapai puncak minas shalah, dari kesolehannya, wal karamah, mendapatkan karamah, wal manzilah, mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, fa innahu laisa lahu minar rububiyyah syai', maka dia atau orang tersebut tidak memiliki sedikit pun dari hak rububiyah. Wa annahu la yud'a ma Allah, dan bahwasanya dia tidak layak untuk diibadahi, dimintai doa bersama Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu la yakunu lahu syai'un min ibadah, bahwasanya tidak ada sedikit pun untuknya hak untuk diibadahi. Wa huwa la yarda bidzalik. Dalam keadaan dia tidak ridha dengan perkara tersebut. Barakallahu fikum. Fal auliya was salihun 'alal haqiqah la yarduna bidzalik. Perhatikan ini. Maka para wali dan orang saleh pada hakikatnya mereka tidak ridha. Mereka kalau hidup dan tahu mereka tidak ridha diibadahi, dimintai pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka sudah mati gitu loh ya. Mereka sudah mati. Kalau seandainya ridha bagaimana?
Hidup terang-terangan dia mengaku sembahlah aku, ibadahilah aku, mintalah kepadaku. Itu bagaimana nanti? Yang seperti itu? Yang seperti itu nanti bagaimana? Nah, yang seperti